Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini seperti biasa kita akan review komik yang baru terbit, ya nggak lama, minggu lalu lah ya. Komiknya adalah Full Metal Alchemist Anniversary Book yang ke-20. Jadi ini buku yang dibuat oleh pengarangnya yaitu Hiromu Arakawa ya untuk memperingati 20 tahun komik Full Metal. Jadi nggak terasa ya sebenarnya udah 20 tahun sejak pertama kali diterbitkan di Jepang. Nah, awalnya itu tahun 2001. Jadi ini sebenarnya terbitnya tahun 2021. Cuma di Indo sendiri ini terbitnya di tahun 2023 tahun ini ya. Nah, ini adalah versi yang sangat menarik. Kenapa? Karena Full Metal Alchemist sendiri itu merupakan salah satu manga terbaik yang manga dengan rating terbaik yang ada. Ya. Jadi sebagai perbandingan ya, saya cek dulu komiknya. Nah, kalau Aku no Hana itu lebih kecil ya. Jadi ada selisih ya, lebar dan juga tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan komik contohnya Samurai X, ya itu lebih kecil lagi ya. Spine-nya juga tebal, jadi harganya agak mahal. Kenapa mahal? Nanti kita sama-sama bahas. Oke? Jadi ukurannya bukunya agak gede. Mungkin ini sama ya seperti Full Metal Premium, cuma aku nggak bandingkan ya, tapi kayaknya sama sih ukurannya. Nah, untuk cover ya itu ada covernya sebenarnya biasa aja sih. Ini warna emas tapi dia emboss, ya kan? Kalau yang kemarin itu kayak Aku no Hana itu kan namanya spot UV ya, cover spot UV. Jadi itu ada yang beda warna, terus ada yang kilat sendiri gitu ya. Kalau yang ini enggak, dia covernya glossy biasa ya, gambarnya seperti ini. Nah, spine-nya emas ya, Full Metal Alchemist Anniversary Book Hiromu Arakawa Alex Media, ada logonya. Bagian belakangnya, terus ini. Nah, harganya di 99.000, lumayan mahal ya, tapi saya rasa worth it lah ya. Nah, komiknya sendiri ini pakai kertas letoy. Jadi ini kertas yang gimana ya? Sebagian ada yang suka, sebagian enggak. Gimana? Pro-nya itu kalau kita baca itu enak. Jadi apalagi bukunya kalau gede ya, kita bisa kayak gini. Nah, oke, kalau yang bukunya kertasnya yang tegang ya, itu kan nggak bisa ya. Cuman nggak enaknya itu feel-nya itu nggak enak. Kayaknya gampang melengkung gitu ya, gampang bergelombang gitu. Aku nggak tahu kesimpan, kalau kalian simpan di tempat lembab mungkin bakal ketahuan itunya. Oke, nah untuk isi ya sebenarnya ini merupakan satu flashback ya, timeline dari Full Metal Alchemist dari sejak terbit sampai sekarang, dan juga beberapa cerita, short story, terus ada Yonkoma, terus ada tambahan-tambahan tanggapan ya dari pengisi suara, pengarang, macam-macam. Oke, nah untuk halaman depan ini ada halaman warna, tapi untuk kertasnya dia sama ya, kertas biasa ya, bukan glossy ya. Bagian tengahnya ini, bagian halaman keduanya, ketiganya, nah ini. Nah sebenarnya detailnya bisa kita lihat di sini ya. Bab 1 itu kenang-kenangan Full Metal side story, bla 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 bla. Terus ada cerita kenang-kenangan Hiromu Arakawa, Full Metal Alchemist bab 44,5. Terus dia random ya gitu ya. Full Metal Alchemist, The Curse of Crimson, bla bla bla, ini banyak. Terus cerita kenangan. Terus ada special message ya. Terus nah ini Edward dan Alphonse Eric ya ini. Nah ini cover awalnya, ini nostalgia banget ya, ini cover awalnya. Kalau yang dulu yang di Indonesia bajakan mereka pakai cover ini. Nah 27 volume. Nah terus ini timelinenya sih. Oke, tahun 2000 dari tahun 1973. Oh ini apa? Pengarangnya 1973. Jadi kalau kalian pernah baca Silver Spoon, ya, jadi itu bisa dikatakan salah satu karya yang dekat banget dengan kehidupannya pengarang Hiromu Arakawa ya, senseinya. Karena senseinya itu lahir di Hokkaido di satu keluarga yang memiliki peternakan gitu. Jadi kayak petani atau peternak gitu deh. Nah, beliau suka pakai ini sapi ya sebagai wajahnya gitu ceritanya. Oke, personalnya aku lebih suka Silver Spoon ya. Kalau dari karya Hiromu Arakawa ya,
Aku lebih suka Silver Spoon dibanding ini. Kenapa? Silver Spoon itu lebih membumi ya ceritanya ya, lebih slice of life. Kalau ini kan lebih ke shonen. Okay. Nah, jadi ini ada beberapa cerita ya, side story. Aku nggak bilang lagi lah ya side story-nya apa. Kalian boleh baca ringan-ringan saja. Terus ada belakang. Nanti di tiap-tiap bab ya itu ada kayak yonkoma gitu, yang aneh-aneh, yang nah ini yonkoma ya, 4 panel. Nah, terus nanti ada macam-macam sih. Terus ada beberapa cerita kayaknya dia ambil cuplikan-cuplikan gitu. Dia nggak short story semua ya. Beberapa ada yang story-nya dari mana gitu ya. Contoh ini. Nah, episode 4,5 ya. Nah, di sini akan dimuat episode yang digambar oleh Hiromokawa di pamflet khusus penonton bioskop. Nah, kalau di komik ini sekitar volume 11 merupakan kisah seorang gadis yang terjadi di belakang layar suatu nah ini. Nah, jadi 4,5, 45,5, tapi endingnya itu kayak nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung ke bab berikutnya. Contoh ya, nah ini sampai cerita dia baca-baca loh, kok gitu ya, jadi kayaknya dia nggak nyambung, jadi dia kayak satu cuplikan gitu. Nah, terus ini ada special message ya, tulisan tangan, ini tulisan tangan tapi rapi banget tuh ya, sumpah. Ini ya macam-macam ya, dari pengisi suara ya. Terus ada cerita kenang-kenangan. Nah, ini ada bab spesial ya, PS2 Game Fullmetal Alchemist. Jadi ini kayak dari gamenya. Nah, jadi mungkin harus main gamenya baru ngerti ceritanya. Soalnya nggak gitu nyambung sih. Aku baca juga nggak gitu ngerti, cuma kayak dikasih gitu ya. Nah, ini macam-macam. Oke. Rick, ke bagian belakang ada special message lagi, sutradara pemeran utama. Terus belakangnya ini ada novelnya. Jadi kalau kalian tahu ya itu ada novel Fullmetal Alchemist. Oke. Novel. Terus ini. Nah, selesai, tamat. Gitu ya. Nah, bagian belakangnya ini. Editornya Louis, desain person. Nah, ini Fullmetal Alchemist Premium. Ini sekarang 18 komik ini harganya sudah di angka 1,5 yang bekas ya. Bekas campur lah ya. Tadi baru nanya ya, 1,5 juta. Terakhir aku jual memang udah jutaan sih. Jadi 1,5 ya masih oke sih. Buat kalian mau koleksi mungkin premium itu ada bagus ya, cuma ada satu kendala yang gua rasa perlu kalian pikirkan, itu ada kertasnya yang kuning banget. Jadi kemarin itu ada simpen juga, walaupun di segel itu juga gampang banget kuning. Jadi itu salah satu kelemahan komik book paper. Tapi balik lagi ya, ini adalah salah satu karya yang worth it banget untuk kalian koleksi. Dari segi cerita itu bagus banget. Terus dari segi artnya juga keren ya. Saya suka artnya Hiromo Arakawa. Terus dari story-nya ataupun pesan yang mau disampaikan oleh pengarangnya itu juga bagus banget. Oke, jadi ini ada satu komik yang merangkum ya kenangan selama proses itu 18 volume itu. Jadi buat kalian yang belum baca, mungkin kalau kalian langsung baca ini agak-agak bingung karena kan toko-tokonya itu kan semuanya berkaitan. Ya kan? Cuman gimana pun juga ini salah satu karya yang worth untuk dikoleksi. Semoga kalian juga bisa mengoleksi karya beliau di Fullmetal Alchemist ya. Kalian boleh beli sih yang 27 buku itu, yang volume versi awalnya itu juga nggak masalah sih. Kalau yang premium kan itu bedanya cuma lebih gede, kertasnya lebih bagus sama lebih tebal. Tapi kalau kalian memang mau ceritanya aja, kalian boleh koleksi yang terbitan Alex. Jangan beli yang bajakan ya. Bajakan itu story-nya itu amburadul gitu. Jadi satu buku bisa jadi 1,5 buku gitu. Jadi suka-suka mereka potong chapternya ya. Oke, sekian untuk review Fullmetal Alchemist Anniversary Book yang ke-20 tahun ini. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.